Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur YouTube. Jadi para sedulur, pagi hari ini saya betul-betul gak bisa menahan luapan rasa gembira saya, luapan kebanggaan saya sebagai seorang bangsa Indonesia, dan luapan keterharuan hati saya ketika semalaman kita semua menunggu-nunggu timnas kita berjuang untuk kualifikasi pra Piala Dunia ya, untuk maju ke final Piala Dunia nanti. Yang jelas semua saat ini kita berbangga, kelas timnas kita sudah bukannya kelas Asia Tenggara lagi, teman-teman. Dan saat ini kita duduk sejajar ya dengan tim-tim raksasa Asia Tenggara, Asia. Semalaman timnas kita luar biasa sekali ya, bisa sempat unggul 1-0 melawan timnas kelas Arab Saudi yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Jelas walaupun kemudian mendapatkan serangan bertubi-tubi sampai kemudian imbang 1-1, tapi saya lihat perjuangannya para pemain-pemain kita semua luar biasa, dan acung jempol khusus untuk spesial untuk Martin Paes yang menggagalkan penalti pemain Arab Saudi di menit ke-78. Yang jelas ini semua merupakan orkestra yang tersusun rapi. Salah satunya memang semua berkat kerjasama ya, karena kerjasama daripada pengurus PSSI dengan jajarannya Bapak Erick Thohir, gimana dia berjuang habis-habisan untuk memperjuangkan Martin Paes kemudian main ya, bisa maju kemudian di menit-menit akhir, di hari-hari akhir kemudian bisa dipasangkan untuk kemudian berkompetisi berhadapan dengan Arab Saudi semalam. Yang dulu-dulu banyak yang suara miring ya, baik menyerang PSSI, menyerang kemudian Coach Sintayong, menyerang pemain-pemain yang katanya naturalisasi. Bahkan ada yang bilang ini ungkapan-ungkapan yang sebenarnya mau memecah belah ya. Yang pernyataan beberapa pengamat yang bilang apakah tega kita mau mencandakan Hernando Ari. Ini maksudnya apa yang seperti itu? Dan sekarang terjawab sudah, teman-teman. Kesalahan saya sama orang oknum tersebut ya ini sudah terjawab sudah gitu kan. Ternyata Martin Paes juga nggak sembarangan. Pak Erick Thohir juga kalau kemudian berjuang habis-habisan nggak sembarangan, nggak salah-salah ya. Ini semalaman ditunjukkan gitu kan, bahwasanya didatangkan juga luar biasa. Kalau kemudian ada pemain kita yang main di Liga 2 bilang katanya kualitasnya sama dengan dia, ya sudahlah, teman-teman bisa menilai sendiri. Kita lihat gimana seorang Jay Izzes kan, salah seorang pemain inti tim Venezia di Serie A Italia, yang kemudian juga bisa mengorkestrasi pertahanan lini belakang Indonesia dengan sangat rapi gitu kan. Kemudian lini tengahnya Ivar Jenner, Tom Haye, ini nggak cuman bagus menyerang tapi juga bertahan juga luar biasa. Belum nggak kalah hebatnya lah Ragnar Oratmangun, ini ketenangannya luar biasa ya. Walaupun golnya ini habis kemudian bolanya deviasi ya, karena kemudian tembakannya dibentur Sandy Walsh, jadi hitungannya golnya Sandy Walsh. Tapi ini nggak terlepas daripada ketenangan seorang Ragnar Oratmangun gitu. Nah, kalau untuk saat ini asa kita udah luar biasa, dimana di pertandingan yang lain Jepang memukul ini ya, menundukkan Cina nggak sembarangan 7-0 ya di Tokyo. Kemudian langganan Piala Dunia juga Australia ditundukkan Bahrain 1-0. Artinya ini kesempatan asa kita kemudian untuk lolos di putaran final Piala Dunia ini semakin terbuka ya. Kalau kita lihat kualitas permainan kita, pemain kita nggak kayak dulu loh. Nggak tahu itu ada yang tua sering komen-komen katanya dulu lebih hebat segala macam. Teman-teman kalau mau jujur lihatlah lawan sekelas timnas kelas Arab Saudi yang tim ini petrodollar ya, teman-teman bisa lihat liganya itu pemainnya kayak CR7, Sadio Mane, belum pelatihnya ini Roberto Mancini, nggak sembarangan ini ya, pelatih ini mantan pelatih Manchester City ini makanya kalau ada yang bilang-bilang dulu mana prestasinya gitu kan, kita lihat, kita harus akui dong gitu kan. Saya kadang-kadang ini ya teman-teman, terpancing emosi terhadap orang-orang yang saya nggak ngerti kenapa mereka nggak bangga gitu. Saya itu terus terang ya lihat yang kayak semalam tuh sampai mau neteskan air mata, teman-teman. Sedih bangga bahwasanya sekarang negeri saya ini kualitas permainannya ini udah kelasnya Asia, teman-teman gitu kan. Kelasnya Asia, dan ini memang harus kita apresiasi, bukan terus nyerang terus
nggak pernah mereka itu mau apresiasi itu kan. Tapi teman-teman tahu sendiri, udah bisa buktikan, dan mungkin kita udah nggak usah diabaikan lagi orang-orang. Kita tahu kan oknum-oknumnya orang-orangnya. Yang jelas kita dukung terus gitu kan. Dulu timnas kita ini kan walaupun sering kalah juga saya nonton terus teman-teman, karena ini memang tanah air saya, tanah tumpah darah saya harus dukung terus. Walaupun sekalipun mau ngeliat tuh kadang-kadang udah keder duluan, gimana lawannya Saudi Arabia, rankingnya 56, liganya juga luar biasa, negaranya negara petrodolar, pelatihnya luar biasa gitu kan. Semuanya itu kan bagi bumi sama langit sama Indonesia. Indonesia datang nggak dimain di kandang, dimain tandang teman-teman. Nah itu aja teman-teman, kita harus apresiasi nih Coach Sintayong, Bapak Erick Thohir, jajaran kepelatihan, dan juga para staf-stafnya PSSI gitu kan, yang semua sama pemain yang semua bekerja sama demi mengharumkan nama bangsa dan negeri kita. Saya yakin kok itu teman-teman mungkin berpikiran sama seperti saya. Gak usah cerita-cerita naturalisasi, mereka itu semua sekarang udah natural, udah WNI, sama seperti kita punya paspor KTP internasional. Cuman harapan saya ke Bapak Erick Thohir deh, untuk datengin lagi lah satu atau dua untuk penyerang ataupun winger, tara sekali ya. Kalau yang saya takutkan tuh kalau kemudian kayak Nathan Oratmangun terpancing, kemudian terkena akumulasi kartu, kena kartu kuning, nggak bisa bermain nih, bisa masalah nanti kan. Nah saya harap memang dalam waktu yang mepet tetap Pak Erick Thohir, kita mah para fans ya timnas Garuda, timnas Merah Putih berharap banyak kalau kemudian bisa mendatangkan lagi satu atau dua penyerang ya, atau mungkin bisa diambil dari liga pemain asing dari Liga Indonesia ya. Tapi memang susahnya kan Coach STY mintanya yang memang ada darah Indonesianya. Yang jelas harapan kita semua besar sekali, dan sekali lagi kita patut berbangga terhadap perjuangan para punggawa Merah Putih yang saat ini memposisikan timnas kita sejajar loh sekarang sama Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi. Ini kelas papan-papan atas semua. Iran ini udah imbang kalau lihat permainannya semalam gitu kan. Nggak cuma bertahan di belakang gitu kan, kita juga buat peluang-peluang banyak. Luar biasa ya. Semua thanks untuk kita bangga punya sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai fans Merah Putih, timnas Merah Putih, timnas Garuda. Oke gitu teman-teman, makasih, kita pokoknya dukung terus timnas kita. Yuk, matur nuwun.